penggunaan mobil pintar dari Askrindo ini seperti apa harapan Bapak untuk anak-anak yang ada di? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan dari kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sangat berterima kasih perhatian PT Askrindo dalam sektor atau dalam bidang pendidikan, khususnya menyentuh pendidikan dasar mulai dari PAUD, SD dan SMP. Nah, kehadiran mobil pintar ini merupakan upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pihak PT Askrindo untuk membantu pemerintah khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini dalam hal pertama kita mensosialisasikan minat baca. Ini juga diharapkan dengan adanya mobil pintar ini dia akan keliling ya ke desa-desa, mungkin akan mampir di balai desa, mampir di sekolah, mampir di tempat-tempat tertentu untuk bisa mengajak anak-anak untuk rajin membaca. Nah, ini sangat penting sebagai pengetahuan dasar keinginan mereka untuk rajin membaca. Oleh karenanya kami berterima kasih sekali dan mudah-mudahan program ini juga akan kita pantau, kita akan evaluasi sehingga manfaat efektivitasnya juga akan kita evaluasi dan kita lihat untuk bisa kita berkomunikasi terus dengan pihak PT Askrindo. Ini teknisnya keliling kecamatan Pak Bupati? Ya, nanti ada jadwal dan ini akan diatur, ada tim yang akan atur. Ya. Pak Askrindo sendiri Pak, kenapa tiba-tiba harus ada mobil pintar untuk Minut Pak? Apa pertimbangan Minut dipilih? Ya, ini bukan tiba-tiba semuanya Pak ya. Jadi kalau perusahaan itu, apalagi UMN seperti Askrindo, itu memang mereka kita punya program untuk sosial ya dan lingkungan. Nah, kita Askrindo pilih pendidikan. Daripada saya bagi-bagi sembako itu sosial juga, tapi itu manfaat sesaat saja. Saya pilih adalah kemudian mobil pintar. Kenapa? Karena kita membangun generasi itu dimulai dari usia dini, di mana sekarang ini pendidikan kita itu semuanya terdistorsi oleh banyak sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, kalau ini udah pasti sumbernya jelas, valid dan terkontrol, semua baik kan, positif. Nah, kita memancing minat anak-anak kita dari kecil, bahkan dari belum bisa membaca kita udah pancing tuh. Mereka tuh menggambar, lihat gambar itu, supaya mereka terpancing membaca hal positif. Nah, inilah generasi-generasi yang kita harapkan untuk menuju generasi emas masa datang. Dan kenapa Minut? Karena saya tahu Bupati ini komitmen luar biasa. Lihatlah IPM-nya kan luar biasa tinggi kan, lebih tinggi nasional, lebih tinggi provinsi. Maka daripada kita kasih tempat yang komitmennya kurang, lebih baik kita sudah jelas komitmennya, dan pasti akan termanfaatkan dan baik. Kira-kira seperti itu. Bukan gitu Pak Komisaris? Pak, izin info yang kami dapat ini mobil pertama di Sulawesi Utara, mobil pintar pertama di Sulawesi Utara dan ada di Minus. Betul. Kita semua ada 23 se-Indonesia. Dan ini yang kedua-3 lah, adanya di Minut. Kenapa di Minut dan kenapa di Kupang? Di Kupang juga kan itu daerah-daerah wisata ya Pak Bupati ya. Sehingga kita harap bahwa masyarakat sana lebih terliterasi sehingga wisata-wisata yang masuk pun juga bisa terhandle dengan baik. Karena banyak tempat wisata Indonesia ini karena masyarakatnya tidak terliterasi sehingga wisatawan itu menjadi kecewa karena manusia ada di situ. Kira-kira gitulah. Sambungannya memang jangka panjang, tapi dari sekarang kita bangun. Mobilnya dari 2021. Kenapa? Mobil yang ini dari tahun 2021 ya? Apa ya? Mobilnya CSR atau apa? Kita udah berjalan berapa tahun? Udah 3 tahun. 2 tahun. 3 tahun. Oh ya. Nanti angka pasti kita kasih tahu ya. Iya, siap. Kapan bulannya, tanggalnya. Pak, sedikit kerjasama dengan Pemda Japkrindo Pak. Apa esensi kerjasama dengan Pemda sendiri apa Pak? Selain Sebenarnya kalau kita kerjasama dengan Pemda, ada yang langsung tidak langsung ya. Kalau yang tidak langsung itu sebenarnya terkait dengan seluruh masyarakatnya. Tadi sampaikan bahwa masyarakat di sini banyak pengusaha kecil, mikro UMKM. Dan itulah bagian daripada Askrindo kerjasama dengan pengusaha itu membackup asuransi kreditnya. Nah, tadi juga sampaikan kepada beliau bahwa sebenarnya masyarakat pun perlu terhadap asuransi. Begitu murahnya asuransi kan. Nah, boleh kita kerjasama bagaimana melakukan literasi masyarakat supaya ketika terjadi apa-apa masyarakat tidak rugi. Ada pihak lain yang bisa mengganti kerugian itu. Kita bayangkan kalau bakaran 500 juta, di mana kita punya dompet 500 juta seketika? Susah itu. Bencana, susah kita, nggak ada doi lagi. Nah, kalau kita berasuransi 150.000, 100.000, doi datang. Itu kira-kira, jadi kerjasama itu penting. Karena kalau kami masuk sendiri mungkin panjang, tapi kalau ada komitmen beliau untuk menggerakkan masyarakat, kami bisa ikut masuk, melakukan literasi itu lebih mudah sebenarnya. Pak Bupati, yang terakhir Pak, apakah kendaraan ini akan digunakan untuk pencegah stunting juga Pak? Bisa sinergi dengan stunting? Multifungsi, makanya ini disebut kendaraan pintar, termasuk
beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa Minahasa Utara kan sempat terjadi bencana. Ya. Nah, pada saat di lokasi bencana itu banyak anak-anak yang menjadi korban juga, menjadi korban, sehingga dengan adanya mobil pintar ini mereka juga kita bisa masuk di situ untuk bisa memberikan edukasi-edukasi, informasi-informasi, juga bisa kita memanfaatkan kendaraan pintar ini. Ya, ini juga ada TV-nya, ada sound systemnya, sehingga komunikasinya juga bisa lebih atraktif. Kasih, masih ya.